Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar biologi bersama dengan saya, Egy Nugraha. Di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan dan organ pada tumbuhan. Namun untuk materi kali ini seperti biasa kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian kali ini kita akan membahas tentang definisi daripada jaringan tumbuhan itu apa, lalu jaringan meristem dan jaringan epidermis. Definisi, secara pengertian, jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, yang berperan dalam pembentukan organ tumbuhan. Apa saja sih organ tumbuhan? Organ tumbuhan terdiri daripada akar, batang, dan daun. Pengelompokan jaringan tumbuhan. Nah, dalam mengelompokkan jaringan tumbuhan, kita bisa bagi jaringan tumbuhan menjadi dua. Ada yang namanya jaringan muda dan jaringan dewasa atau dikenal dengan jaringan permanen. Jaringan muda contohnya adalah jaringan meristem. Dia punya sifat selnya itu aktif membelah. Ya, jadi sekelompok sel meristem yang membelah. Nah, membelahnya nanti akan mendorong pembentukan jaringan dewasa. Nah, di jaringan dewasa kita akan mengenal epidermis yang merupakan jaringan yang berperan dalam proses perlindungan dan juga terlibat dalam pertukaran zat. Lalu ada jaringan parenkim yang berperan sebagai jaringan dasar atau pengisi bagian organ pada tumbuhan. Ada juga jaringan penyokong merupakan jaringan penguat. Nah, contohnya nanti kita akan mengenal kolenkim dan sklerenkim. Lalu ada yang namanya jaringan vaskuler. Nah, jaringan vaskuler ini berperan dalam proses sistem pengangkutan atau transportasi. Nanti kita akan mengenalnya, diantaranya ada silem dan juga flu. Oke, yang pertama adalah kita bahas mengenai meristem. Meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif melakukan pembelahan dengan cara mitosis, dengan tujuan adalah untuk menambahkan jumlah sel tubuhnya. Ya, dan biasanya pembelahannya ini nanti berupa pemanjangan ataupun pelebaran. Oke, kita akan coba bagi di sini ya. Meristem berdasarkan asal-usulnya. Berdasarkan asal-usulnya terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya promeristem, ada meristem primer, dan ada meristem sekunder. Untuk promeristem ini bisa kita temukan sebelum si tumbuhan itu jadi tanaman yang utuh. Dengan kata lain, masih dalam bentuk embrio. Nah, untuk meristem primer ini biasanya berasal dari jaringan embrional. Ya, nah artinya si tanaman tersebut sudah melewati fase perkecambahan, sudah terbentuk bagian akar, batang, bahkan sudah ada daun. Nah, secara garis besar untuk meristem primer ini biasanya dapat kita temukan di bagian ujung akar dan ujung batang. Ciri uniknya adalah mengalami pemanjangan atau dikenal dengan mengalami pertumbuhan primer. Kita lihat contoh gambar. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa temukan di bagian ujung batang dan ujung akar. Nah, di sini kita temukan nih, ada ya di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah meristem apikal. Meristem apikal di sini ya. Nah, di sini aktif melakukan pembelahan ya. Membelah dan akhirnya dia bisa mengalami pemanjangan. Akhirnya makin tinggi. Begitu juga dengan di bagian akar. Nah, di sini kita temukan juga yang namanya meristem apikal akar ya. Dan efeknya adalah nanti akar makin panjang, makin dalam lagi seperti itu. Lalu ada yang namanya meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang sudah terdiferensiasi. Dan yang uniknya adalah untuk meristem sekunder mengalami pembesaran, bisa dikatakan pelebaran ya. Ke arah mana? Ke arah samping atau dikenal dengan pertumbuhan sekunder. Nah, contohnya kita bisa temukan di cambium, phloem, vericicle, bahkan parenkim meristematik.
Selanjutnya, meristem dapat kita bagi berdasarkan posisinya. Nah, berdasarkan posisinya, kita akan mengenal ada yang namanya meristem apikal, ada interkalar, ada lateral. Nah, apikal kita bisa temukan di ujung, ya. Ini terlibat dalam pemanjangan, baik itu ujung akar maupun ujung batang. Nah, sedangkan interkalar biasanya terdapat pada tumbuhan suku monokotil, ya. Nah, biasanya ini yang kita kenal dengan kata-kata ruas atau buku gitu ya. Nah, sedangkan untuk lateral ini biasanya terdapat pada batang yang memiliki kambium. Dan ciri uniknya adalah melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk flum sekunder. Kuncinya di sini ada terjadi yang namanya pelebaran. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, ini ya, ini untuk meristem apikal ya, ini dapat kita temukan di bagian pucuk ya. Ini ujung batang, ini nanti akan nambah tinggi gitu ya. Gitu. Dan untuk bagian akar, ini akar nih, ini akar, ini akan makin panjang ke bawah ya. Nah, sedangkan untuk interkalar ini tidak semua tanaman punya yang namanya meristem interkalar ya. Karena ini contohnya pada bambu ada ruas-ruas bambu seperti itu ya. Ruas-ruas bambu atau buku lah ya. Nah, lalu kalau misalkan lateral ini nanti akan memicu yang namanya pelebaran sebelah sini ya, makin lebar. Ini biasanya syaratnya itu harus punya kambium gitu ya. Tadi yang sebagaimana saya ulang lagi ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, kalau ke arah dalam itu membentuk yang namanya xilem sekunder, dan kalau ke arah luar itu akan membentuk yang namanya flum sekunder. Selanjutnya, meristem berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya untuk meristem ini terbagi menjadi 3 ya, berdasarkan fungsinya. Nanti meristem ada yang namanya protoderm, ada prokambium, dan ada yang namanya meristem dasar. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, si protoderm ini nanti ya, lama-kelamaan dia akan membentuk yang namanya epidermis ya, jaringan epidermis. Lalu prokambium ini akan membentuk yang namanya stele atau silinder pusat. Nah, sedangkan untuk meristem dasar ini nanti akan membentuk korteks. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar. Nah, ini gambarannya ya. Kita kenalan kembali. Nah, ini adalah meristem apikal ya, ini apikal. Ini yang ini nih, ini ya. Ini yang kita kenal dengan primodia daun atau yang kita kenal dengan pucuk ya, daun muda di sini. Nah, lalu di sini ada prokambium. Nah, ini prokambium. Nah, di sini ya. Ini kalau misalkan makin ke sini nanti ini akan terbentuk yang namanya xilem ya, flum nanti terbentuk di sini. Lalu di sini axillary bud ya. Ini adalah pucuk ya, pucuk tambahan ya. Lalu ini ada yang namanya protoderm. Proto ini berada di bagian luar, proto ya, derm itu kulit, dan bagian tengah ini nih, ini ada ground meristem atau yang dikenal dengan meristem dasar. Nah, untuk mempermudah kita bisa lihat gambar yang ada di sini ya. Nah, di bagian sebelah sini ini ada meristem apikal dulu. Meristem apikal nanti di daerah sebelah sini akan membentuk berdasarkan fungsinya akan membentuk yang namanya protoderm, lalu ada meristem dasar, lalu ada prokambium. Nah, ini ya, kita lihat lagi di sini. Untuk protoderm nanti ini akan membentuk epidermis. Nah, ini ya. Lama-kelamaan ya, makin ke bawah itu nanti akan mulai terjadi yang namanya diferensiasi ya. Jadi urutannya kalau misalkan di sini nih pembelahan. Nah, area sini area pembelahan, area sini nih ya, area sini nih, area sini ya. Ini area mengalami elongasi, pemanjangan ya. Dan di sebelah sini terjadi diferensiasi. Nah, bentuknya kita bisa lihat di sini protoderm membentuk epidermis, lalu meristem dasar ini nanti akan membentuk yang namanya jaringan dasar atau parenkim ya. Lalu ada prokambium nanti akan membentuk yang namanya xilem dan flum. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis merupakan sekumpulan sel epidermis yang memiliki ciri tersusun rapat, tidak berklorofil, berperan dalam perlindungan dari bagian luar, dan juga terlibat dalam pertukaran zat, ya, baik yang masuk ataupun keluar daripada tumbuhan. Epidermis memiliki beberapa turunan atau variasi atau bisa kita katakan dengan derivat daripada epidermis. Yang pertama ada yang namanya stomata,
lalu ada yang namanya sel kipas atau buliform, lalu ada lapisan kutikula, dan ada yang namanya trikoma. Nah, stomata ini berperan dalam pertukaran gas, baik itu gas yang masuk ataupun gas yang keluar. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Ini ya, ini contoh daripada stomata. Lalu ada yang namanya buliform. Nah, buliform ini ya, tujuannya adalah membantu proses penguapan. Lalu ada yang namanya lapisan kutikula, ya, tempat mengalami penebalan. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalkan pernah lihat ya, ada genangan air, jadi air itu tidak nempel di bagian daun. Kenapa? Karena bagian daun itu dilapisi oleh yang namanya kutikula. Nah, lalu ada yang namanya trikoma. Nah, trikoma ini kita bisa lihat ya, kayak rambut-rambut halus gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Mengurangi penguapan, mengurangi gangguan dari hewan, dan membantu proses penyerbukan bunga. Nah, ini contoh derivat daripada epidermis. Selanjutnya kita bahas derivat epidermis yang lain. Ada yang namanya spina, filamen, emergensia, dan kersik. Nah, ini contohnya ya. Spina, lalu filamen, lalu emergensia, lalu kersik. Nah, spina ini kita bisa lihat di sini ya gambarnya, spina atau duri. Nah, tujuannya untuk melindungi, bisa kita temukan pada tanaman mawar. Lalu ada filamen. Nah, filamen ini berperan untuk menyimpan air karena kebetulan biasanya tanaman yang punya filamen ini tanaman epifit ya, seperti anggrek. Biasanya mereka punya cara untuk menyimpan air. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan filamen. Lalu ada yang namanya emergensia. Nah, emergensia ini tujuannya adalah untuk melindungi ya, untuk melindungi. Dan biasanya ciri uniknya adalah memiliki bentuk yang lebih panjang atau rambut yang lebih panjang. Lalu ada yang namanya kersik. Nah, kersik ini bertujuan melapisi lapisan epidermis hingga lapisannya itu bisa lebih tebal. Nah, ini kita bisa temukan di mana? Bisa kita temukan di tanaman bambu, ya, di tanaman tebu. Nah, hingga akhirnya lapisan paling luarnya itu kuat. Oke, itu saja materi di video kita kali ini terkait dengan jaringan, terutama untuk jaringan meristem dan jaringan epidermis. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas kembali mengenai jaringan parenkim dan jaringan penyokong. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.